Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita hari ini akan merenungkan lagi, melanjutkan apa yang kita sama-sama renungkan kemarin. Nah saudara, kita masih memikirkan step demi step bagaimana untuk kita mempunyai hidup yang berarti. Saya harap selama mungkin 2 minggu ini kita bicarakan itu, saudara bisa merenungkan apakah hati saudara sudah bersih seperti yang kemarin kita renungkan, apakah saudara beriman, apakah saudara ada terus satu persatu. Nah sekarang saudara, yang kita akan sama-sama renungkan adalah untuk kita juga bisa hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga kehidupan kita berarti di hadapan Tuhan terutama, dan berarti juga bagi hidup kita pada waktu kita melihat ke belakang. Saudara, ada satu hal yang kita perlu perhatikan, yaitu mengenai ketekunan iman kita. Jadi hari ini saya akan memberikan topik ketekunan iman. Iman kita harus tekun, saudara, supaya kita akan mencapai destination yang Tuhan inginkan kita capai. Kita akan menghasilkan apa yang Tuhan inginkan kita hasilkan. Kita akan mendapatkan apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita untuk kita dapatkan. Nah, kita perlu mempunyai ketekunan iman. Nah, saudara, kalau kita lanjutkan cerita kita kemarin, yaitu mengenai Naaman, dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. Oke. Nah, saudara, ceritanya kan kemarin anak kecil ini memberitahukan kepada nyonyanya, ya, kepada istri Naaman itu, bahwa ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan Naaman. Nah sekarang entah bagaimana Naaman ini bicara kepada rajanya. Jadi Naaman ini sudah excited, dia mau pergi untuk bisa disembuhkan kan. Dia mau pergi ke Israel untuk bisa disembuhkan. Nah kemudian dia berangkat kepada rajanya dulu, minta izin. Nah entah apa yang dikatakan oleh Naaman. Maka rajanya berkata, karena rajanya sayang kepada Naaman, rajanya kepengen Naaman juga sembuh, maka rajanya berkata, ya pergilah, saya akan berikan surat, katanya, saya akan berikan surat kepada Raja Israel, supaya Raja Israel membantu kamu. Dia tulis surat, kemudian Naaman berangkat, saudara, dengan tentaranya ke Israel. Sampai di Israel nomor 1, dia menuju kepada istana raja. Nah, sampai di istana raja dia berikan surat daripada Raja Aram. Pada waktu Raja Israel itu membaca suratnya itu berkata begini, Raja Aram berkata bahwa aku mengirimkan kepadamu Naaman, pegawaiku, agar engkau, yaitu Raja Israel, agar engkau menyembuhkan penyakit kustanya. Nah, saudara bisa bayangkan, kaget Raja Israel itu. Hah? Saya disuruh menyembuhkan penyakit kusta dari Naaman? Yang benar aja, saya ini bukan Tuhan. Dan dari situ dia menjadi curiga. Oh ini tentunya Raja Aram ini mau bikin gara-gara. Sudah jelas saya nggak akan bisa menyembuhkan orang yang berpenyakit kusta. Sebab itu dia pikir ini Raja Aram mau bikin gara-gara. Dia mau menyerang kita, mau bikin gara-gara sudah untuk terjadi perang. Dan Raja Israel tahu dia bakal kalah kalau perang dengan Raja Aram. Sebab itu dia ketakutan, dia marah. Dan apa yang dia lakukan? Dia robek-robek baju kebesarannya. Dia robek-robek. Nah saudara, kita tahu kalau di Israel seorang raja merobek-robek bajunya, wah itu akan geger kemana-mana kan. Sampai pegawai-pegawainya semua ketakutan. Dan mereka berita tentang raja ini merobek-robek jubahnya itu sampai kedengaran oleh Elisa. Maka Elisa memberikan kabar, Raja jangan khawatir, suruh saja dia datang kepadaku, katanya. Dengan kata lain Elisa bilang, saya yang akan bikin beres gitu. Maka saudara, si Naaman ini dikirim ke Elisa. Pada waktu Naaman sampai di rumah Elisa, saudara, kita tahu ceritanya, Elisa tidak keluar dari rumahnya. Dia diam aja di dalam rumah. Dia lihat Naaman itu datang. Dia kirim bujangnya, saudara, Gehasi. Dan Elisa bilang, katakan kepada Naaman, suruh pergi ke sungai Yordan, celupkan dirinya, berenang katanya, mandi di sungai Yordan 7 kali. Nanti dia sembuh. Maka Gehasi, si bujang ini keluar, beritahukan kepada Naaman. Naaman kaget dan Naaman merasa terhina. Yang benar aja, saya disuruh, itu kenapa
Kenapa si nabi itu tidak even keluar, tidak even menumpangkan tangannya kepada saya, tidak ingin berbicara pada saya. Saya sekarang disuruh pergi ke sungai Yordan, sungai yang begitu kotor. Saya disuruh mandi di sungai Yordan, saya nggak mau deh. Di Damsyik ada banyak sungai yang jauh lebih bersih daripada Yordan. Soalnya dia tidak mau dan dia marah, mau kembali pulang. Nah, pada saat dia marah seperti itu, pegawai-pegawainya, tentara-tentaranya yang berkata kepada Naaman, Pak, jangan pulang, Pak. Kita sudah sampai di sini. Nih, kalau nabi itu menyuruh Bapak untuk melakukan sesuatu yang sulit-sulit, pasti Bapak mau ikut kan? Mau menurut kan? Yang dia suruh cuma sesuatu yang mudah, cuma masuk ke dalam sungai Yordan, cuma mencelup 7 kali, dia bilang gitu. Dia jangan pulang dulu, ayo kita lakukan. Maka saudara, Naaman menurut, dia pergi ke sungai Yordan. Nah, dia masuk ke dalam sungai Yordan. Semua terdadunya berkata, yes, oke, celupkan. Dia celup ke dalam sungai Yordan, keluar, lihat, kustanya masih lengkap. Kustanya masih tetap sama. Dia kecewa. Tapi tentaranya bilang, 7 kali, celup lagi. Dia 7 celup lagi, 7 keluar, masih sama. Lagi, 3 kali, celup lagi, keluar, masih sama. Nah, sudah bisa bayangkan. Sesudah 5-6 kali mungkin Naaman kecewa sekali. Ini kalau sampai ke 6 kali masih sama persis daripada sebelumnya, apa yang menunjukkan, apa yang akan garanti 7 kali akan hilang? Tapi tentaranya bilang, kamu 7 kali, sekali lagi. Naaman masuk sekali lagi. Pada waktu keluar, saudara, hilang semua kustanya. Kulitnya menjadi seperti kulit seorang bayi. Wow, Naaman bersuka cita. Dia bilang, iya, kustaku hilang. Saya lihat, untuk beriman, saudara, kita perlu ketekunan. Tekun kepada apa yang Tuhan katakan. Naaman sampai 7 kali, walaupun hatinya tidak suka, walaupun dia mungkin jengkel, tapi dia taati 7 kali, dia sembuh. Saudara ingat pada waktu Elia berdoa meminta Tuhan menurunkan hujan setelah 3,5 tahun tidak hujan. Dia berdoa pada waktu beberapa minggu yang lalu kita pelajari itu. Pada waktu dia berdoa, Tuhan turunkan hujan, dia kirim bujangnya, pergi naik ke atas bukit, lihat apakah ada awan di atas langit. Bujangnya lari ke bukit ke sana. Saudara, bukit itu enggak beda, mungkin dia lari pulang pergi itu bisa ada 10 menit. Bujang itu naik ke atas, dari atas bukit dia lihat. Oh, clear. Di sky tidak ada sama sekali satu titik awan pun. Dia bilang enggak ada. Pergi lagi. Saudara tahu berapa kali? 7 kali si bujang ini suruh pulang, pergi pulang. Pada waktu yang ke-7, bujang itu pulang, dia berkata, ada awan sebesar telapak tangan. Saudara lihat, ketekunan daripada Elia. Dia berkata, lihat lagi, karena dia tahu pasti ada. Saudara, terjadi. Setelah kita lihat, di dalam beriman, saudara, banyak orang tidak tekun. Banyak orang berdoa, meminta atau apa yang dia lakukan, sekali dia nggak lihat hasilnya, 2 kali dia nggak lihat hasilnya, 3 kali dia nggak lihat hasilnya, dia kata, ya sudahlah, mungkin bukan kehendak Tuhan untuk saya sembuh, bukan kehendak Tuhan untuk saya ditolong, bukan kehendak Tuhan. Terus imannya stop sampai di situ. Setelah iman itu harus persisten, terus sampai apa yang Tuhan janjikan itu terjadi, karena Tuhan sendiri yang berkata. Dan saudara, kita juga lihat bagaimana murid-murid Yesus yang sudah semalaman coba menjala ikan, semalaman tidak ada satu ikan pun juga. Tetapi pada waktu Yesus berkata, tebarkan ke sebelah kanan, mereka bisa berkata, Yesus sudah berapa kali, sudah semalaman. Tapi dia berkata, karena engkau yang katakan, aku tebarkan, mereka tebarkan. Saudara, jala itu penuh dengan ikan sampai sobek. Nah, saudara lihat di sini, kita harus mengerti, iman itu harus tekun. Satu ayat yang saya akan berikan pada saudara, yaitu dari 2 Petrus pasal 1 ayat 19. 2 Petrus pasal 1 ayat 19 dikatakan, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi.
Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Apa maksudnya? Saudara baca ini lagi nanti di rumah, renungkan. Maksudnya begini, kalau kita percaya kepada firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan atau janji Tuhan, perhatikan janji itu. Caranya seperti kamu memperhatikan sebuah pelita. Saudara tahu pada zaman dulu terang itu, lampu itu bukan lampu tapi pelita. Pelita ditaruh, misalnya ditaruh di depan jendela. Dan melihat firman itu, mengimani dan percaya kepada firman itu, sama seperti kita melihat, fokus kepada pelita itu. Walaupun sekeliling gelap, jangan pedulikan kegelapan, jangan diombang-ambingkan oleh rasa gelap, tetapi fokus kepada terang daripada pelita itu terus sampai fajar menyingsing. Karena fajar pasti menyingsing. Tuhan tidak akan pernah melupakan untuk membuat fajar menyingsing. Dan fajar menyingsing itu menunjukkan bahwa jawaban sudah datang. Tapi caranya kita harus fokus terus kepada firman itu. Jangan kita menoleh ke kanan ke kiri seperti Petrus yang mendengar perkataan Yesus, marilah. Petrus berjalan di atas air, tetapi kemudian dia menoleh ke kanan ke kiri, dia tenggelam. Demikian juga Tuhan berkata, kalau kita mau beriman, pandang firman itu seperti memandang pelita terus sampai fajar menyingsing. Dan jawaban Tuhan datang. Karena dikatakan satu ayat lagi, Roma 10 ayat 11 dikatakan begini. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Jadi saudara, baca ini, renungkan ini. Untuk saudara bisa melatih iman saudara, tekun sampai apa yang Tuhan janjikan itu terjadi di dalam hidup saudara. Sampai di sini dulu, kita ketemu besok pagi.